Perkenalkan, nama saya Amsas Gersang dengan NIM 2230 2050 2045. Di sini saya akan mempresentasikan tugas studi perancangan arsitektur 4 yang berjudul Perancangan Pusat Perdagangan Barang Elektronik dan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari perancangan pusat perdagangan barang elektronik. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat akan barang elektronik dan teknologi informasi semakin meningkat, baik untuk keperluan rumah tangga maupun pribadi. Pesatnya perkembangan teknologi mendorong masyarakat untuk terus-menerus memperbarui perangkat mereka sehingga akses yang mudah ke barang elektronik menjadi sangat penting. Di Palangkaraya, toko-toko elektronik dan teknologi informasi tersebar di berbagai lokasi, membuat proses berbelanja kurang praktis. Oleh karena itu diperlukan sebuah pusat perdagangan yang dapat menyediakan kebutuhan barang elektronik. Selanjutnya, tujuan merancang dan merencanakan gedung pusat perdagangan barang elektronik dan teknologi informasi di Palangkaraya yaitu: yang pertama, menawarkan fasilitas yang lengkap; yang kedua, menciptakan tata ruang yang fungsional; yang ketiga, menjamin kenyamanan bagi pengelola ataupun pengunjung gedung; yang keempat, meningkatkan estetika dan identitas kota dengan arsitektur yang menarik dan khas. Kemudian, studi literatur. Yang pertama, definisi pusat perdagangan barang elektronik. Pusat atau bangunan yang dirancang khusus untuk mengumpulkan berbagai toko dan layanan produk-produk elektronik dan teknologi. Tempat ini memungkinkan konsumen untuk menemukan dan membeli berbagai barang perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, gadget, serba aksesoris dan komponen, dan penyedia dalam satu lokasi terpusat. Komponen utama dari pusat perdagangan barang elektronik dan teknologi informasi yaitu: yang pertama, perangkat keras; yang kedua, elektronik konsumen; yang ketiga, perangkat lunak; yang keempat, aksesoris dan komponen tambahan aksesoris. Adapun fasilitas ruang yang terdapat pada pusat perdagangan barang elektronik yaitu: yang pertama, area publik; yang kedua, area komersial; yang ketiga, area kantor. Untuk area publik yaitu lobi, showroom, kafe ataupun ruang pameran. Untuk area komersial yaitu toko retail, unit-unit toko yang menjual berbagai produk elektronik, ruang pameran produk, kios informasi, tempat untuk mendapatkan informasi tentang produk dan layanan. Selanjutnya, studi presiden. Studi presiden yang saya ambil yaitu bangunan WTC Mall Surabaya. Bangunan WTC Surabaya berdiri sejak tahun 1991. Bangunan ini ditugaskan untuk pusat perbelanjaan gadget seperti ponsel beserta berbagai aksesoris. Tidak hanya itu, pusat perbelanjaan ini juga menyediakan jasa servis, jual beli spare part, serta layanan provider. Fungsi WTC Surabaya yaitu: yang pertama, pusat hiburan. WTC Surabaya berfungsi sebagai pusat hiburan karena memfasilitasi perlengkapan hiburan untuk mengisi waktu luang. Yang kedua, pendorong ekonomi. WTC Mall Surabaya berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Surabaya dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan di daerah. Untuk desain arsitektur, desain lebih mengutamakan fungsi sebagai pusat perbelanjaan dan layanan telepon seluler dengan tata letak yang memudahkan akses navigasi bagi pengunjung. Secara visual, WTC Surabaya tidak memiliki banyak elemen dekoratif yang mencolok, tetapi lebih fokus pada efisiensi ruang. Lokasinya yang cukup dekat dengan samping pelajar Surabaya juga menambah nilai komersil dan aksesibilitasnya. Selanjutnya, untuk zoning ruang WTC Mall Surabaya itu, dalam upaya pengembangan tersebut, Pusat Elektronik Surabaya ini menggunakan sistem zona lantai untuk memudahkan setiap pengunjung dalam menemukan kebutuhan pengunjung. Yang pertama, pada antrian galeri, lantai 3 terdapat fasilitas counter. Di tempat ini, komunitas-komunitas yang ada mengadakan berbagai acara. Yang kedua, di lantai 4 tersedia area bank yang belum memudahkan pengunjung untuk transaksi perbankan yang dibutuhkan. Selanjutnya, di lantai 6 tersedia food gallery yang menghadirkan berbagai jenis makanan untuk memenuhi selera para pengunjung. Selanjutnya, di lantai 1-5 tersedia puluhan counter yang khusus menjual berbagai produk gadget seperti ponsel yang berasal dari berbagai brand beserta aksesorisnya, layanan servis, dan provider. Untuk fasad WTC Mall Surabaya, fasad dinamis dengan variasi bentuk struktur, memilih memberikan sentuhan living belt dengan penggunaan finishing yang berbeda dari gedung aslinya. Ini menambahkan nuansa agak segar dan modern pada bangunan. Bangunan ini menggunakan kombinasi material seperti kaca dan logam, memberikan tampilan yang bersih dan kontemporer. Fasilitas penunjang Mall Surabaya yang lengkap biasanya menyediakan berbagai fasilitas penunjang untuk membuat pengalaman berbelanja. Adapun fasilitas penunjangnya yaitu: yang pertama, pusat kesehatan, fasilitas penyimpanan barang, ruang anak, musola, area diskusi, kafetaria, wifi gratis, ruang merokok, ride sharing, layanan cuci kering, dan layanan pelanggan.
program ruang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaku aktivitas dan kebutuhan ruang. Untuk pelaku pengunjung, penyewa retail, restoran, food court, cafe dan game center, dan supermarket. Berikut analisa kegiatan dan kebutuhan ruang. Dan juga besaran ruang. Selanjutnya, analisa sirkulasi. Data existing. Mencapai lokasi SAT dapat melalui jalannya Sudarso, Jalan Pangeran Samudra, dan Jalan Patimura. Lalu lintas paling ramai adalah ada di Jalan Yos yang merupakan jalan arteri sekunder. Untuk masalah kondisi Jalan Pangeran Samudra dan Jalan Patimura kurang terawat, bergelombang ataupun berlubang. Ketiga akses jalan tidak memiliki pedestrian ataupun jalur pejalan kaki. Selanjutnya, tidak dapat diakses oleh truk muatan besar. Potensi Jalan Yos memiliki kondisi jalan dan ukuran yang memadai untuk dilalui kendaraan. Jalan Yos merupakan jalur dua arah yang terbagi oleh pembatas jalan sehingga sirkulasi kendaraan lebih lancar. Jalan Pangeran Samudra terhubung langsung dengan Jalan Geobos Induk yang merupakan jalan yang ramai lalu lintas, sementara Jalan Patimura terhubung dengan Jalan Lambung Mangkurat. Berikut analisa matahari. Juga analisa angin. Untuk masalah hembusan angin yang membawa debu dan kotoran akan mengganggu aktivitas dari pengguna bangunan. Selanjutnya kita masuki ke proses perancangan. Yang pertama, sketsa ide bentuk. Sketsa ide bentuk ide dasar penekanan pada usaha memanfaatkan potensi lingkungan. Bentuk persegi yang tercipta pada saat dengan fungsi untuk menekankan efisiensi, mencerminkan keseimbangan alam setiap sisi, sudut memberikan rasa stabil dan teratur. Secara garis besar, orientasi bangunan diarahkan ke jalan raya. Berikut adalah dana bangunan mulai dari basement hingga lantai ke-6. Untuk itu, kolom yang digunakan berukuran 70 x 70 cm dan untuk ketebalan dinding yaitu 14 cm. Dan juga terdapat void pada tengah bangunan. Itu adalah potongan bangunan di mana kolom berukuran 30 x 60 cm. Dan juga untuk kedalaman fondasi yaitu 1 meter dan fondasi yang digunakan yaitu fondasi tiang pancang. Selanjutnya berikut detail struktur bangunan dan sistem transportasi lift. Dan ada juga dana utilitas bangunan yaitu dana listrik, dana AC, dan dana jaringan air bersih dan air kotor. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.